WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sekolah lagi hujan, jadi saya sempatkan diri untuk membuat tutorial ini buat Bapak dan Ibu di rumah. Baik, kita lanjutkan lagi bahwa setelah yang lalu kita sudah membahas bagaimana mengcopy file ini dari WhatsApp. Maka pada hari ini kita kembali melanjutkan menginput KD dan deskripsi. Oke. Oke, nah ini sudah ada contoh penginputan KD untuk mata pelajaran PPKN oleh Pak Ahmad Sarif. Nah, jadi deskripsi di sinilah yang akan nanti muncul untuk menjelaskan apa yang telah diperoleh oleh siswa kita selama mengikuti pembelajaran ini. Jadi pada saat penilaian pengetahuan, maka yang akan dilihat di sini nanti adalah deskripsi KD mana yang pencapaiannya bagus dan KD mana yang pencapaiannya yang kurang. Ya, itu akan nampak di rapor nanti. Oke. Nah, deskripsi ini bisa kita ambil dengan cara meringkas kalimat dari kompetensi dasar. Ya, seperti pada KD 3.2 di sini cukup panjang, ya. Nah, maka pada deskripsinya itu cukup sampai tahun 1945, ya, seperti itu. Oke, ya, menurut informasi katanya di semester ganjil ini ada 4 KD yang dibahas. Nah, kemudian untuk menginput KD pada aspek keterampilan cukup mengklik tanda panah ke bawah ini, diklik saja. Oke, nah di sini sudah muncul isian untuk Bapak Ibu mengetikkan KD aspek keterampilan. Oke, nah biasanya ini berpasangan. Jadi kalau misalnya di KD pengetahuannya ada 4 KD, maka di KD pengetahuannya juga ada 4 KD berpasangan. Cuma ada beberapa mata pelajaran terkadang satu KD di pengetahuan itu dibagi lagi beberapa sub KD di keterampilan. Tinggal disesuaikan saja. Oke, oh belum ditulis deskripsinya. Kita akan lihat bagaimana caranya. Ya, kali ini cukup ringkas Bapak Ibu. Sekali lagi kalau cukup ringkas, silakan di copy saja dan dipindahkan ke deskripsi. Ya, nah ini cukup panjang. Kita ambil saja sampai tahun 1945, copy. Ya, kemudian pindahkan ke sini, paste. Ya. Oke, nah ini juga cukup ringkas. Copy saja. Oke, kita paste. Nah, ini adalah tampilan pada saat Bapak Ibu pertama kali mempaste dari file PDF. Nah, kalau seperti ini formatnya, maka yang akan terbaca nanti hanya baris pertama. Nah, oleh karena itu kita jadikan dia satu baris. Satu baris berarti maksudnya bukan satu baris, tapi maksudnya bersambung gitu ya. Jadi caranya adalah kita backspace, kemudian spasi. Ya, ini lagi yang baris keduanya kita backspace lagi supaya bersambung dengan baris pertama. Ya, kita spasi. Ya, ini juga backspace lagi, spasi. Nah, itu sudah nyambung Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga kita backspace, spasi, backspace, spasi, backspace, spasi. Sampai di sini backspace, spasi. Ya. Oke, setelah itu kita copy lagi untuk deskripsinya. Oke, selesai. Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya di sini kelihatan terpotong, ya, karena ini sebenarnya satu sel, jadi bagaimanapun panjangnya itu akan terbaca, ya. Seperti ini tadi yang 32 ini kelihatan hanya 2 baris, tapi sebenarnya panjang di sini. Tidak usah khawatir, tetap akan terbaca nanti. Oke, Bapak Ibu, tugas kita di penginputan KD dan deskripsi sudah selesai. Maka langkah berikutnya adalah kita menginput nilai. Oke, kita kembali ke home. Oke. Nah, bagaimana di inputan nilai? Coba kita pilih saja. Nah, di sini yang tersedia untuk penilaian harian hanya 5 kolom, dan ini penilaian akhir semester. Ya, jadi Bapak Ibu hanya bisa mengakses penginputan nilainya saja. Yang lainnya tidak.
sudah dikunci. Oke, jadi caranya adalah di KD 3.1 apa saja tagihan yang sudah Bapak Ibu lakukan di input nilainya. Misalnya untuk tugas tugas pertama di KD 31 si Leli dapat 90. Oke. Nah, itu secara otomatis akan muncul nilainya, nilai rapornya ya. Kemudian di KD 3.2 dia dapat tugas pertamanya 89 lagi, 80 lagi. Nah, ingat, karena di sini KD-nya kosong, berarti Bapak Ibu tidak berhak untuk mengisi nilai di sana ya. Jadi sesuaikan saja dengan KD yang ada. Oke. Nah, selanjutnya misalnya di penilaian semesternya si Leli ini dapat 80. Nah, oke, maka secara otomatis dirata-ratakan akan nilainya sekian. Oke, sini dapat 97. Ya, sini 80. Oke, sini dapat 80 lagi. Nah, oke. Nah, kita akan lihat bagaimana deskripsi dari si Leli ini. Coba kita lihat Bapak Ibu. KD yang optimum nilainya, yang tinggi nilainya adalah pada KD 3.2 ya. Sedangkan yang kurang adalah KD 3.4. Sekarang kita lihat bagaimana tampilannya di sini. Oke. Abdul Laili memiliki kemampuan. Nah, ini adalah kalimat awal ini adalah menggambarkan KD yang dikuasai secara baik sekali oleh Abdul Laili. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya namun perlu ditingkatkan adalah KD yang kurang. Ya, jadi begitu seterusnya Bapak Ibu. Ketika kita sudah menginput nilai, maka deskripsi dan nilai rapor siswa itu sudah akan muncul seperti itu. Ya, begitu juga di keterampilan. Nah, di keterampilan nanti kita bahas deh di keterampilan ini saya dulu ya. Oke. Nah, begitu juga dengan yang lain ya. Jadi kalau misalnya nilainya sini 90. Oke. Ini lagi dapat 90. Oke, maka nilai yang terendah sekarang adalah di KD 3.3. Maka deskripsi di sana akan berubah secara otomatis. Nah, kan? Ya. Jadi nggak usah khawatir juga tidak nampak sebagian, nanti setelah kita pindahkan ke nilai kolektif di wali kelas, maka itu akan langsung terbaca di rapornya. Oke, Bapak Ibu, demikian cara penginputan nilai di nilai pengetahuan. Jadi akan tergambar secara langsung deskripsi yang mana KD yang dikuasai oleh siswa, mana yang kurang dikuasai. Oke, demikian, nanti kita akan ketemu lagi di tutorial berikutnya ya.